Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Bersyukur sekali pada kesempatan sore hari ini saya Ewang Sewoko dapat kembali hadir menjumpai Anda di Setuan Kolbu. Dan tema kita pada kesempatan sore hari ini sangat menarik, yaitu makanan sehat. Makanan sehat tentu sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Nah, di dalam Islam, adakah kriteria tertentu apakah makanan sehat yang seperti apa dan bagaimana? Akan kita bahas bersama narasumber kami. Beliau adalah Cak Arfan Hermawan STMM. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam, Cak. Sehat, Cak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tentu dengan mengkonsumsi makanan sehat ya. Amin. Ya, dan juga ada Kori Cak Abu Riza. Assalamualaikum, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat juga, Cak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di kesempatan sore hari ini. Dan di studio juga telah hadir jamaah ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Jamaah dari Masjid Taklim Baitul Salam Ngebel Gede ya, Ngaklik Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kompak sekali, terima kasih. Tadi ke TVRI gimana, Bu? Lancar perjalanannya? Alhamdulillah lancar. Tidak hujan ya? Enggak, syukur kalau gitu. Tapi saya mau cek dulu semangatnya ya, untuk semangat untuk belajarnya. Sentuhan kol, Bu? Sejuk di hati. Iya, terima kasih. Sejuk di hati ya, Bu ya. Kita langsung ke Cak Arfan. Kita akan bertanya tentang makanan sehat. Tadi, apakah betul, Cak, makanan sehat itu hanya makanan yang cukup gizinya, cukup nilai vitamin, mineral, dan sebagainya? Apakah demikian? Ya, baik, terima kasih. Saya ingin menyapa hadirin pemirsa di studio maupun penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita ingin membahas, tadi kata Cak Awang, bahwa pentingnya makanan sehat. Ya. Tentunya ada benarnya bahwa salah satu dari makanan sehat itu adalah tergantung dari gizi, nilai gizi dan sebagainya. Namun apakah sesuai wahyu seperti itu? Maka perlu kita gali, perlu kita cek apakah benar makanan sehat versi Allah itu seperti yang kita ketahui selama ini. Maka dari itu, Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa sejak Nabi Adam itu sudah disuruh untuk memperhatikan makanannya, makanan yang baik. Cak Abu buka di surat Al-Baqarah ayat 61. Surat Al-Baqarah ayat 35. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Tuh, dari Nabi Adam saja sudah tergelincir gara-gara makanan. Berarti makanan ini apa sih? Jangan-jangan apa yang kita makan akan berpengaruh kepada outputnya atau outcome-nya, hasil yang kita makan. Ya. Karena bisa jadi apa yang kita makan akan berpengaruh tentang pribadi kita, kelakuan kita. Ya. Perlu kita garis bawahi bahwa makanan ini, Cak Awang, ada 3 minimal unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah cara mendapatkan, ya, cara mendapatkan makanan itu. Kemudian kualitas barangnya atau kualitas makanannya. Kemudian ukuran. Karena salah satu saja unsur dari 3 tadi tidak terpenuhi. Contoh, ketika nasi itu halal ya, Bapak Ibu, halal. Tapi kalau cara mendapatkannya dari nyolong, maka haram gitu. Maka akan berdampak pada apa yang dimakan. Ya, Cak Arfan, kalau kita simak tadi ya, surat 2 ayat 35 mengatakan bahwa makanlah apa yang kamu sukai, yang baik, begitu kan? Baik. Nah, mungkin kriteria yang baik ini seperti yang disampaikan tadi, atau bagaimana? Ya, jadi dari makanan yang kita makan, itu tadi disebutkan bahwa makanan yang baik, atau kalau diistilahkan thayyibah. Thayyibah ini, baik ini, kalau dalam Al-Quran itu kan lebih luas ya, tidak sempit seperti yang kita anggap selama ini. Bahwa thayyibah ini, baik ini, 3 unsur tadi harus kita penuhi. Kemudian jangan sekali-kali kita menganggap bahwa makanan ini batasannya untuk sehat saja, tetapi kecerdasan. Ya. Bagaimana negara kita bisa maju dengan negara-negara lain, terutama Jepang dan Cina, mengungguli kita, negara Indonesia. Maka tidak mau kita harus mengetahui
makanan yang baik menurut versi Tuhan. Salah satu contoh, negara Jepang itu paling banyak mengkonsumsi ikan. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut apa-apa saja makanan secara kualitas yang baik menurut Wahyu. Ya, tadi menarik Cak Arfan menyampaikan bahwa cara mendapatkannya juga harus baik begitu ya. Seperti contohnya tadi beras, kalau beras itu halal, tapi ketika mendapatkannya dengan cara mengambil hak orang lain, itu akan menjadi tidak baik begitu. Oke, kemudian kalau hal itu sudah terjadi, Cak, lalu bagaimana? Ya, jelas kan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jelas apabila kita ingin berniat memang untuk merubah sesuatu, maka Allah akan mengampuni. Di surat 6 ayat 12, Cak Abu, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Iya. Tapi ketika kita bicara bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah adalah kasih sayang. Tentunya ada apa namanya yang harus kita lakukan, ada perbaikan-perbaikan. Saya kepengen di sini, maaf, saya tidak akan jauh dari jalur kita, takut tadi tidak selesai sampai akhir. Maka yang ingin saya sampaikan di sini adalah kualitas cara mendapatkan barang adalah salah satunya adalah dengan kerelaan hati. Kemudian juga nggak boleh curang. Ya. Nah, salah satu kerelaan hati itu baik memberi maupun mendapatkan itu di surat An-Nisa ayat 4. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berikanlah mas kawin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Jadi ambillah makanan yang baik lagi sedap. Setelah rela, baik yang memberi maupun yang menerima. Nggak boleh curang gitu. Nggak boleh curang. Nah, kalau curang, lain lagi. Itu di surat 83 ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini orangnya seenak dewi ya. Jadi bisa saya jelaskan kembali bahwa cara mendapatkan ini sangat penting. Apabila kita memberi makanan kepada anak cucu kita misalkan, cara mendapatkannya salah, hati-hati, ini bisa berdampak pada kelakuan anak kita, bisa menjadi anak yang anarkis nantinya. Maka Allah jelas sekali memberikan juga di ayat yang lain, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. 80 ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Itu Bapak Ibu. Saya tambah lagi ya. Para nabi pun, para rasul itu memang diminta untuk makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kenapa? Dalam menyampaikan wahyu juga harus cerdas, harus kuat. Maka makanan yang kita makan pasti berpengaruh pada kesehatan kita maupun kecerdasan kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya mau tanya tadi, dari rumah sampai ke sini udah makan belum? Sudah ya, sudah makan. Halal nggak? Salah. Itu baru saya jelaskan. Yang halal tadi versinya Allah, jangan versi kita. Karena kalau versi kita nganggap halal. Tapi kata Allah tadi harus minimal ada 3 unsur. Yang pertama cara mendapatkan kualitasnya, kemudian sesuai ukuran. Coba kalau makan nasi 5 piring, bisa. Yang ada kencing manis Bapak Ibu. Iya. Maksudnya. Oke. Ya, baik, Cak. Kemudian kan kita ke kualitas makanan nih, Cak. Yang pertama cara mendapatkannya kita harus toyib ya, harus baik. Kemudian kualitas makanan juga. Kualitas makanan harus yang seperti apa, Cak, agar menghasilkan generasi penerus yang berkualitas gitu. Kualitas makanan jelas secara ilmu kedokteran
mungkin lebih tahu ya. Tapi kita bahas di sini apa saja sih makanan-makanan sehat yang ada di dalam Al-Quran. Oke. Coba kita buka makanan yang pertama, yaitu dari mana ini? Surat 5 Al-Maidah ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Yang lezat bagi. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ya. Jadi Bapak Ibu, Allah sudah menggiring kita. Kalau makanan-makanan yang sehat itu arahnya ke laut. Kenapa? Karena satu pertimbangan pertama, bahwa laut itu lebih luas dari daratan, sehingga secara otomatis berbanding lurus dengan jumlah hewan yang ada di dalamnya lebih banyak pasti dari hewan darat. Satu. Kemudian yang kedua, bahwa suhu dari ikan atau binatang-binatang laut tadi itu suhunya lebih rendah dari suhu badan suhu manusia, berkisar 32 derajat kalau hewan laut itu di bawahnya. Maka ketika kita makan, kita konsumsi, itu akan habis, diserap oleh tubuh, tidak ada yang bersisa. Kebalikannya apabila hewan di darat itu suhu badannya lebih tinggi daripada manusia, maka biasanya akan tersisa yang disebut biasanya kolesterol. Gitu Bapak Ibu. Jadi perlu kita ketahui, banyak-banyak makan ikan karena itu tadi sehat ya. Dihalalkan kata Allah tadi bahwa makanan laut itu sehat ya. Itu yang pertama. Kemudian apalagi Bapak Ibu? Ada nggak yang tahu? Sayur mungkin. Wah, sayur. Mantap. Itu di surat Al-Baqarah ayat 61 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Ya, mungkin Cak Abu ayat surat Al-Baqarah ayat 61. Ya, Al-Baqarah 61. Oh, sorry. Maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, setelah mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah diturunkan wahyu bahwa makanan sehat ini dari salah satu sayur mayur nggak dimakan, Allah murka. Kenapa murka? Ya berarti tidak atau mengingkari ayat-ayat, makanya akan binasa, sakit biasanya ya, baik lahir maupun batin. Nah kemudian selain sayur mayur tadi kan pertama ikan ya, makanan laut, kemudian ada juga kedua itu adalah sayur mayur, buah-buahan ya. Suka nggak makan buah-buahan? Suka ya. Maka ini jangan lagi makan buahnya sebulan sekali. Setiap hari ini harus. Kenapa? Udah dianjurkan kok. Itu maksudnya. Buah apa Cak yang paling bagus? Ya kalau buah hampir semuanya bagus, karena Allah menciptakan pasti ada fungsinya, pasti ada gunanya. Tinggal berlebihan apa enggak aja. Oke. Buah itu di surat 6 Al-An'am ayat 141 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan dikeluarkan zakatnya. Ya. Berarti
tadi disebutkan bahwa ketika makan buah itu bermacam-macam. Jadi mau saya jawab tadi awam tadi bermacam-macam. Silakan, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Oke, baik, Cak, tahan dulu di buah ya. Kita akan jeda dulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Tuan Kolbu akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Tuan Kolbu sore hari ini dengan tema kita makanan sehat, masih bersama Cak Arfan Hermawan dan juga Cak Abu Riza serta jamaah di studio dari Majelis Taklim Masjid Baitul Salam Ngebel Gede Bu ya, Ngaklik Sleman, Yogyakarta. Masih semangat ya? Saya cek dulu ya. Tuan Kolbu sejuk di hati. Terima kasih. Dan Cak Arfan, kita berikan kesempatan untuk jemaah bertanya ya. Oke. Bapak Ibu silahkan, ada yang bertanya ke Cak Abu Riza. Siapa yang akan bertanya? Silahkan. Monggo dia ke mic-nya. Sebenarnya Ibu siapa gitu ya, langsung ke pertanyaan. Nama saya Ibu Rahayu. Ya. Mau tanya Ustadz Afan nih. Ya. Jadi begini, kalau kaitannya dengan halal haram tadi, kita kadang harus beli makanan atau lauk di luar. Kadang kita nggak tahu di luar itu mereka masak itu dengan cara yang halal enggak. Mungkin ada sesuatu bumbu yang bikin enak tapi tidak dibolehkan oleh Islam ya. Atau mungkin wadah atau yang untuk masak habis untuk masak babi, mungkin kan nggak boleh oleh Islam. Kita nggak tahu Bu ya. Ya, kita nggak tahu itu bagaimana ya Ustadz. Kemudian tadi disebutkan bahwa Nabi Adam tidak boleh mendekati pohon tadi ya. Nah, itu maksudnya pohon itu benar-benar adakah atau memang itu hanya sinonim saja? Baik. Demikian Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Rahayu ya. Pertanyaannya menarik, Cak. Mungkin bisa langsung dijawab. Ya, ada dua pertanyaan dari Ibu Rahayu. Rahayu tadi. Yang pertama tentang makanan yang banyak bumbunya tadi, ternyata ketika kita gunakan ada larangan ya dari di luar, kita tidak tahu apa itu bersih atau haram atau tidak. Yang pertama Ibu Rayu, bahwa jelas tadi kata Allah disebutkan pedoman makanan sehat kan ada 3 tadi unsur ya. Pertama satu tadi cara mendapatkan. Ketika Ibu nggak nyolong, ya nggak haram dong, halal istilahnya satu unsur. Kemudian yang kedua kualitas barang. Kualitas barang, kita lihat kualitas barang ini apakah bisa busuk atau enggak. Itu ada yang diharapkan oleh Allah di surat 16 ayat 115 ya. 16 115. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ya ini. Jadi yang lain nggak usah pikirin gitu maksudnya. Ini wahyu. Ibu lebih percaya sama omongan di luar apa dengan wahyu? Iya wahyu dong. Karena wahyu udah bilang hanya ini yang diharamkan. Jadi yang lainnya boleh Bu. Boleh. Jangan khawatir Bu. Ya. Nah kemudian yang kedua tadi tentang Nabi Adam ya. Iya, pohon khuldi ya. Khuldi. Coba di surat 18 ayat 54 ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Ini manusia paling banyak membangkang, nggak percaya bahwa di Al-Quran itu bahasa amsal, bahasa misal, bahasa perumpamaan. Maka ketika dibuat di situ bahwa mendekati pohon khuldi, masa pohon aja dilarang sama Tuhan deketin? Banyak loh pohon-pohon itu diciptakan pasti ada manfaatnya kan, ada fungsinya. Maka maksudnya pohon ini bisa diartikan juga bahwa sesuatu yang dilarang oleh Allah, yaitu apa? Aib, ya. Iya, dosa-dosa. Kalau mendekati bisa dosa, itu maksudnya. Nah, yang dosa nanti kita bahas di
sesi yang lain nanti ya. Oke, jadi sebenarnya pohon khuldi di dunia ini di Indonesia tidak ada ya, Cak ya? Oke, untungnya nggak ada Bu ya. Ya, baik Cak. Mungkin selain buah, sudah terjawab Bu ya? Sudah terjawab semua ya? Mungkin selain makanan laut, kemudian sayur dan buah, adakah makanan lain yang disebutkan di Al-Quran, Cak? Wah banyak Cak. Jadi tadi sudah disebutkan ikan ya, makanan laut ya, kemudian sayur mayur, buah, madu. Ini saya lihat madu jarang di rumah loh. Jarang, karena saya perhatikan yang penting ada nasi aja. Padahal madu itu penting sekali. Madu itu Bapak Ibu, ketika kalau kita makan, itu akan berpengaruh kepada ketahanan daya tubuh kita. Apabila kita sudah ada antibodi ya di dalam badan kita untuk mempertahankan penyakit. Tapi ketika kita mengkonsumsi madu secara teratur, maka akan bisa 3 kali lipat. Gitu maksudnya. Jadi nggak mudah sakit, nggak mudah flu. Gitu maksudnya. Maka Rasulullah itu paling senang dengan minum madu. Di surat 16 ayat 68 69. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan, dan temulah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang yang memikirkan. Tuh, tinggal bagi orang yang memikirkan. Tinggal Bapak Ibu pikir nggak bahwa ini memang bermanfaat bagi tubuh kita, harus diminum dong, jangan cuek aja, nggak digubris gitu ya. Lanjut ya. Oke, dan kalau kita melihat ya, filosofi madu ini kan luar biasa sekali Cak ya. Iya. Ketika dia ngambilnya juga lebah dari tempat yang baik, kemudian dia menghasilkan yang baik juga. Kemudian adakah yang kalau misalkan kita nih sekarang kan susu Bu ya, susu apakah juga ada di Al-Quran Cak? Bagaimana? Bolehkah kita mengambil susu? Apakah itu makanan yang baik juga menurut Al-Quran? Susu, gitu ya. Susu ada 2. Susu atau kalau anak kecil cucu ya, itu ada 2. Satu itu susu hewan, ada juga susu ibu. Yang mana dulu nih kita sebut? Susu ibu apa susu hewan? Karena sama-sama baik. Tapi hati-hati ketika anak yang dalam masa setelah melahirkan nggak dikasih susu ibu, tetapi dikasih susu kaleng, susu hewan, bisa jadi perilakunya nanti seperti apa, Bu? Mau saya ibu sendiri ngomong saya enggak loh. Tapi seperti itu kira-kira. Coba kita buka dulu di surat 16 ayat 66, susu hewan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya, berupa susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Bagi orang yang minumnya. Satu ya. Berarti susu ini baik Bapak Ibu sekalian, karena memang untuk kesehatan. Semua jenis susu ya Cak? Iya, dari susu, silakan. Tetapi itu tadi, cuma setelah dia melahirkan anak 1-2 tahun itu harus ASI. Karena ada perintah Allah, bukan perintah dokter. Dokter pun tahu dari wahyu di surat Al-Baqarah ayat 233. Silakan ya Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian pada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya. Itu aja. Ya, baik. Berarti itu sangat dianjurkan ya, kita menyusui hingga 2 tahun begitu. Cak, mungkin kan tadi udah kita bahas 2, yang satu lagi sesuai dengan kebutuhan atau ukuran. Ya. Nah, yang seperti apa? Kan kalau dulu kita pernah mendengar bahwa makanlah, berhentilah makan sebelum kenyang, begitu. Apakah seperti itu? Ya, tepat sekali Cawang. Coba kita lihat di ayat At-Toha 20 ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya. Terus yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu, dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaanku,
maka sungguhnya binasalah ia. Binasa Bapak Ibu, sakit maksudnya. Nah terakhir ya Bapak Ibu. Ketika kita makan berlebihan akan berdampak binasa katanya. Kenapa? Karena sama saja itu menukar nikmat dengan kekafiran. Pengen makan banyak-banyak tapi kafir. Kenapa? Iya nih sakit parah istilahnya. Kalau makanan yang kita sukai saya. Betul. Nah, mulai dari sekarang saya ingin menyampaikan bahwa kita kaum ibu, bapak-bapak juga ingatkan anak cucu kita untuk makan yang lebih sehat lagi sesuai wahyu. Baik. Sehingga bangsa Indonesia akan maju ke depan. Terima kasih. Baik, cara mendapatkannya juga bagus, kemudian kualitas makanannya bagus dan ukurannya sesuai kebutuhan gitu ya Cak ya. Baik Cak, terima kasih atas pengetahuannya di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya Cak ya. Oke, selalu sehat. Cak Abu Rizal, terima kasih juga. Dan juga jamaah Majelis Taklim Masjid Baitus Salam Ngebel Gede Ngaglik Sleman matur nuwun. Hati-hati nanti kalau kontur, mudah-mudahan apa yang kita peroleh sore hari ini bermanfaat untuk kita ya. Amin. Dan demikian pemirsa akhir dari perjumpaan kita di sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil intisari dari apa yang kita peroleh dan kita selalu sehat walafiat. Saya Ewang Sewoko, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.